Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk lagi ya kok masuk. Kita belajar lagi kembali masih di gambar grafik ya, menggambar atau mensketsa grafik ya. Saya buat grafik sinus X-nya dulu. Ya, grafik yang wajib kalian tahu. Sebentar. Ini saya hapus dulu biar agak sedikit bagus ya. Nah, enggak juga ya. Nah, kalian tahu kalau grafik sinus yang di video sebelumnya itu dia berupa gelombang ya. Ya, berupa gelombang. Ini berlanjut ke sana, ke kanan pun ini juga berlanjut ke kiri, ke sana ya. Aduh, bentar. Ya, ini berlanjut ke sana. Nah, ke sana ya. Terus kiri dan kanan. Tidak dibatasi oleh apa? Ini 0, di sini negatif. Dan seterusnya. Ini 1 gitu ya. Ini negatif 1. Nah, kita bicaranya dari 360. Bentar. Oke, ya itu. Yang kedua, cosinus X. Sama ya dengan sinusnya. Walaupun ketika kita gambarannya seperti ini, tapi sejatinya dia punya ke sini juga ya. Sini juga ke sana, dan seterusnya. Jadi dia seperti gelombang, seperti itu. Nah, sekarang kita akan menggambarkan Y sinus X plus 30 derajat. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita mau menggambarkan ini, kita agak sedikit lebih ini ya. Menggambar sinus X dulu. Sinus X dulu. Walaupun sudah digambarkan di atas, saya gambarkan lagi ulang ya. Sinus X. Nah, agak jelek. Kita bikin lagi. Sama ya. Saya off-kan videonya dulu, saya gambar dulu. Nah, seperti itu. Lumayan ya. Agak bagus titik. Nah, ini untuk menggambar Y sinus X ditambah 30 derajat. Di sini ada 0, X-nya, di sini 360, di sini 180, di sini berapa tadi? 270, yang sini adalah 90 ya. Dengan titik minimumnya negatif 1, maksimumnya 1. Nah, kalau untuk menggambar grafik sinus X ditambah 30, ini kan sumbu Y ya. Dan ini kan grafik ini, fungsi sinus itu kan bergelombang sampai sana terus ya toh sebenarnya. Iya, saya kasih rintik-rintik ke sana terus ya. Seperti yang kemarin saya bilang di awal, begitu terus ya. Nah, kalau kalian diminta untuk menggambarkan sinus X plus 30, cara yang paling mudah adalah sumbu Y ini saya geser ke kanan sebanyak 30 derajat. Kira-kira aja, sini 30 derajat. Nah, ini kita bikin sumbu Y yang baru, yang titik-titik ini. Sumbu Y yang baru, berarti otomatis ini kan yang hilang ya. Yang saya tebalkan ini hilang. Nah, ini hilang. Nah, karena suatu grafik fungsi sinus dalam suatu rentang antara 0 sampai 360 itu harus berisi lembah dan gunung, maka ini tadi sisanya yang tadi ini, yang saya tebali ini, ditambahkan pada di sini. Nah, tambahkan di sini. Ya, sebanyak 30 derajat. Nah, makanya grafik yang baru dari sinus X plus 30 adalah kan tadi apa sih namanya sumbunya digeser toh, geser ke kanan di sini toh. Berarti dia perpotongannya di sini. Nah, berarti dia menjadi begini. Sorry. Sebentar. Oke, ini seperti ini ya. Dari yang tadi. Nah, ini. Maaf tadi saya close sebentar karena
sulit ya bikin gambarnya. Ya, ini adalah hasil dari yang tadi gambar nih. Ini tadi yang sebelah sini saya potong habis kan. Nah, ini hilang jadinya. Karena sumbunya saya geser ke kanan. Kemudian yang ke atas ini, karena dia harus satu gunung satu lembah, berarti ini ditambahkan yang hilang tadi di sini. Nah, ya, berarti di sini 0. Ini puncaknya tetap 1, di sini negatif 1. Yang ini 360. Seperti itu. Ya, berarti sama kan? Satu gunung, satu lembah. Dengan tambahan di sini karena di sini tadi hilang. Nah, seperti itu. Nah, sekarang ininya berapa? 90, 180-nya berapa? Ya, dari yang tadi, ini kan kalau yang tadi di sini 90 ya. Ini 90, berarti kalau yang di sini, yang puncaknya di sini 90 dikurangi dengan derajatnya yang di sini 30. Berarti di sini 60. Tadi yang di sini, yang berpotongan dengan sumbu X dari grafik adalah 180, ini dikurangi 30. Berarti ini adalah 150. Yang ini tadi, yang di grafik yang di sini 270 dikurangi 30, berarti 240. Yang di grafik sini, yang berpotongan yang di sini tadi 360 dikurangi 30, jadi 330 yang ini. Ini yang berpotongan ini ya. Ini 330. Nah, seperti itu. Oke. Nah, jadi ketemulah atau sketsanya X sinus X ditambah 30 derajat. Oke. Nah, seperti itu. Ya, bisa dipahami ya. Jadi, kalau ditambah sumbu Y-nya kita geser ke kanan. Oke, kita geser ke kanan. Kemudian nilai X-nya ini pada masing-masing 90, 180, ini, itu kita kurangkan dengan jumlah yang di sini. Kalau sinus X plus 45 atau 60 misalnya, ya kalian kira-kira ini sumbunya dipotong sampai 60, berarti agak mendekati 90, berarti di sini ya, kira-kiranya di sini. Nah, nanti kemudian tambahannya ya, tambahan sebanyak kita menghilangkan tadi. Segini berarti ya ini di sini. Ya. Pada intinya adalah titik ini yang berawal di sini itu pasti akan sejajar dengan titik yang berakhir di sini. Nah, itu harus sejajar. Oke, nah seperti itu. Nanti kalau misalnya 2, oh ya nanti dibahasnya nanti ya. Nah, itu dulu. Oke, seperti itu bisa dipahami. Nah, sekarang kalau misalnya sinus, negatif. Negatif. Sinus X dikurangi 30 misalnya. Sinus X dikurangi 30, seperti itu. Nah, berarti kebalikannya ya. Saya buat dulu grafik sinus X-nya. Wah, ini agak sedikit gemuk ya gambarnya. Yang kecil-kecil aja. Ya, nah seperti itu. Ini kan sebenarnya geser ke sana ya. Nah, gitu saya lanjutkan ke sana. Nah, kalau kebalikan dari yang tadi, sinus X ditambah 30, sekarang sinus X kurang 30, ya berarti sumbu Y-nya tadi dari grafik fungsi sinus X digeser ke kiri sebanyak 30. Kira-kira di sinilah ya. Ya ini agak menceng, jadinya ikut menceng. Oke, nah karena ini ditambahkan, grafiknya ditambahkan, padahal suatu grafik sinus itu adalah lembah dan gunung, nah ini kan jadi lebih ya toh. Maka ini saya kurangi. Yang di sini yang saya klik ini hilang. Dia hanya sampai di sini saja. Seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita gambar lagi di sebelah sini. Bentar, saya usahakan supaya nggak lama gitu loh, nggak muncul ya. Ya udah deh, nggak usah. Ini saya gambarkan di sini ya. Saya gambarkan ulang lagi dari sini kan. Dari yang tadi di sini karena sumbunya saya geser ke kiri. Berarti dia awalnya berada di bawah sumbu X.
Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini ini adalah 360 derajat, ini adalah 0 derajat. Maksimumnya 1, minimumnya negatif 1. Oke. Nah, sekarang tinggal kita ini derajat-derajatnya. Kalau tadi di sini itu adalah 90 ya. Di sini adalah 180, di sini 270. Ini kan yang asli tadi ya. Sinus asli 360 berarti kita kurangi ya toh. Yang di sini berarti 30 ya enggak. Kita tambah kok kelihatan. Tadi yang kita tambah 0 toh tadi. Di sini 0 berarti tambah 30. Kemudian yang di sini tadinya 90, kita tambah 30 berapa? 120 begitu. Kemudian yang di sini tadi 180 tambah 30 210. 210. Nah, yang ini tadi adalah 270 tambah 30 jadi 330. Nah, seperti ini grafiknya. Atau kalau misalnya ini yang terlalu repot ya tengah-tengahnya aja. Tengah-tengahnya di sini ya, dikasih berapa gitu. Setidaknya paling enggak di sumbu X-nya ini ada 2 sudut yang kalian ketahui. Ya mau di sebelah sini, kalau mau gambarnya, kalau mau gini aja misalnya, tik, tik, tik 210, tik gini, aduh salah. Itu juga nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Ini tadi sorry, kehilang. Jadi salah toh. Paham ya tadi, ke delete sih. Bentar. Nih. Nah, udah gitu ya. Itu ya yang pada intinya adalah paling tidak minimal ada 2 derajat di sini untuk mewakili kalau misalnya agak bingung untuk menambahkan ininya ya 2 saja. Tapi jangan 0 sama 360 tok ya, ada 1 lagi. Berarti 3 ya, di sini kan 0 ya. Nah, gitu. Berarti kalau di sini nilainya berarti sinus 30 berapa? Setengah. Min setengah. Nah, kayak gitu. Ya. Itu yang variasi yang ketiga dari fungsi sinus X. Nah, kalian saya minta menggambar yang ini. Y cosinus X min 45 derajat. Nah, silakan kalian gambarkan grafik seperti ini ya. Tata caranya sama seperti dengan yang tadi. Kalau misalnya ini bisa mau dijelaskan dalam bentuk tulisan juga tidak apa-apa. Sumbu Y digeser, kalau yang plus berarti digeser ke kanan, min digeser ke kiri, kemudian absisnya, X-nya ditambahkan sesuai dengan ini 45 gitu ya. Nah, itu juga bisa tidak apa-apa. Atau kalau misalnya mau langsung begini juga enggak masalah. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke modifikasi yang lebih dari ini ya. Lebih dari apa sih? Lebih dari 1. Bentar. Nah, ini muncul juga. Oke, ya kita lanjutkan bentuk yang selanjutnya, yaitu gabungan-gabungan ya. Kalau kalian diminta untuk sorry. Aduh. Oke, diminta untuk menggambar Y sama dengan sinus 2X plus 60. Nah, oke. Nah, yang pertama kali kalian lakukan adalah kalian menggambar sinus X dulu ya. Saya ubah di atas ya, biar saya agak lebih. Nah, nggak apa ding. Sebentar. Ubah di atas ya. Saya rubah dulu aja. Rentangnya antara 0 sampai 360 ya. Tadi Y sama dengan sinus 2X plus 60 derajat. Nah, kita buat grafik sinusnya dulu. Ya, lagi-lagi susah. Nah, seperti itu. Ini grafik sinusnya. Kemudian tadi diminta adalah sinus 2X
ditambah 60 ya. Berarti kita karena ini tanda tambah berarti digeser sumbunya ke arah kanan sebanyak 60 derajat. Ini misalnya 90 begitu, berarti 60 agak mendekati ya, kurang mendekati deh. Nah, agak mendekati 90 ya misalnya di sini. Oke, ini sumbu X yang baru. Kemudian kita ini hilang toh, berarti yang sebelah sini yang saya urak-urak ini hilang. Maka kita tambahkan ke sana ya. Nah, yang penting ini sejajar. Nah, sama dalam satu titik yang sama. Kita buat yang baru lagi di sini misalnya. Begitu. Nah, ini berarti kita pakai sumbu X yang baru. Begini. Ya. Agak susah kalau pakai ini. Nah, kira-kiranya ini sama. Set. Nah, di sini berarti 360 derajat. Di sini berarti sinus 60 berapa? Setengah akar 3. Yang ini 1, yang di sini negatif 1. Seperti itu ya. Sini 0, berarti saya tambahkan lagi. Yang ini berapa ya? Yang ini tadi 180 ya. Berarti kalau ini saya kurangi dengan 60, 120. Berarti di sini 120. Udah gitu aja. Nah, ini adalah Y sama dengan sinus 60 ya. Sinus X plus 60. Yang diminta adalah sinus 2X plus 60. Berarti ada angka 2 di sini. Berarti dalam satu rentang antara 0 sampai 360 ada 2 gelombang yang bentuknya kayak gini. Ya kan? Ada 2 gelombang yang bentuknya kayak gini. Berarti nanti di sini dia 180. Jadi saya buat lagi. Yang penak gambarnya di sini deh, coba ya. Gini. Ya, sini. 180 begitu. Saya buat lagi ke sana. Gambarnya susah ya. Karena pakai pena kayak gini susah ya. Lebih susah. Nah, ini 360, ini 180. Ini anggap sama ya. Ini dalam satu ini ya. Puncaknya sama. Maksimum dan minimumnya sama. Di sini negatif 1, di sini yang atas ini 1, yang ini setengah akar 3. Nah, cukup seperti ini saja. Ini berarti Y sama dengan berapa tadi? Sinus 2X plus 60. Nah, seperti itu ya. Jadi kalian buat yang sinus X dulu tentunya, kemudian sinus X tambah 60, kemudian 2 di sini mananya adalah dalam satu rentang, dia terdapat 2 gelombang. Nah, seperti itu. 2 periode kok 2 gelombang, 2 periode gelombang. Ya, untuk yang negatif positif, untuk tambahan seperti ini, kalau ada 2 di depannya ya tinggal ditambahnya aja. Ini berarti 2, ini berarti kalau misalnya 2 di sini, 2 kali sinus 2X plus 60 derajat misalnya, berarti di sini Y-nya ordinatnya jadi 2, ini dikali 2 berarti di sini akar 3, di sini dari negatif 2. Udah seperti itu aja. Ya. Nah, sekarang kalian kerjakan atau kalian gambarkan coba sinus 2X min 90. Ya, gampang loh. Sama Y sinus, kosinus deh, sinus terus ya. Kosinus 2X, bentar. Nah, 2, kosinus 2X plus 30 derajat. Nah, kalau yang ini ada jenis seperti ini, kalian gambarnya kembalikan yang kalian bisa tadi, gambar yang seperti ini ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nanti coba kita
saya berikan linknya untuk mengumpulkannya. Nah, ini untuk video kali ini cukup sampai di sini ya. Semoga kalian bisa memahaminya. Dan jika ada pertanyaan, silakan hubungi saya. Ini mau saya close dulu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.